Domain Radio. Live on Domain Creative Space in collaboration with Sounds Real Space. This is Dimensi with Mara. Tepuk tangan dulu dong teman-teman sudah hadir. Luar biasa malam hari ini ya. Ini kalau mau ngomong press kitnya ada yang nggak boleh disebut tadi. Tapi ya sebagai yang kita tahu juga ini punggawa-punggawa yang sudah hadir pastinya pada malam hari ini di Dimensi. Selamat datang Mara. Halo, Erza. Sehat ya. Halo. Mikrofon gak dikasih bos. Tepuk tangan buat Mara halo, dulu dong. Halo. Halo teman-teman Domain semua, terima kasih waktunya. Kita muda-mudi nyebutnya, muda-mudi. Muda-mudi, Yoi. muda-mudi Domain gitu ya? Enggak, muda-mudi aja. Oh muda-mudi, oke. Iya. Umurnya berapa? Gen Z ya? Gen Z lagi. Gitu kok. Oke, jadi Mara friend, Mara. Tahun 2024. To the point aja nih ya. Ini press kit kan kita pegang sebelum rilis bahkan ya. Luar biasa Rifki ya. Kok Rifki doang sih, ada Alda dan Jondri loh. Bukan, dia yang paling aktif banget kan. Betul. Gini. Mau ngechat Alda pacarnya polisi, takut. Kok gitu Ya sih? kan? Ya kok gitu. Jangan Erza udah punya anak dan. Oke, tahun 2024 pastinya ini ya muda-mudi. Ada teman-teman yang hadir pastinya di Domain Space. Dunia musik Indonesia disegarkan dengan kehadiran sebuah band baru bernama Mara. Band ini terdiri dari 3 musisi berbakat. Siapa yang nulis ini? Adam. Memang berbakat sih. Astagfirullahaladzim, takut banget. Kenapa dasihnya ya? Indah, maksudnya saya trauma sama satu orang di situ. Ada pastinya di vokal ada Alda Rizky Ananda, tepuk tangannya dulu dong. Halo. Sebagai vokalis nih ya. Kemudian ini kawan lama termasuk melihat di atas panggung luar biasa, Balikpapan, Samarinda bahkan tur di Jawa sudah pernah, luar biasa. Jondri Rusadi sebagai gitaris nih. Halo. Gimana luar biasa. Thank you. And the one and only. Wih, ini gila bro. Anjing, multi instrumentalis. Putra daerah mas. Apa? Putra daerah. Putra daerah, benar. Itu headline, itu bold itu, italic lagi. Rifki Aldian sebagai drummer pasti ini Mara luar biasa sudah hadir pada malam hari ini di Dimensi. Ya luar biasa, nanti responnya sabar. Mereka sebelumnya itu telah berkarya dalam proyek-proyek musik yang masing-masing sebelumnya akhirnya bergabung nih. Menciptakan kombinasi yang unik dan penuh warna dalam proyek terbaru mereka. Cakep. Dengan latar belakang yang beragam, Mara memilih genre apa nih bro? Melancholic indie pop. Itu ngaco aja biar keren. Ya tapi keren nih. Keren. Melancholic indie pop ya. Ini baru gak sih? Dia yang buat? Iya. Nggak ada briefing apa-apa, dia yang buat? Enggak sih sebenarnya tuh Adam. Belakangan emang melankolis ya? Untuk Adam. Ini melancholic indie pop friend ya. Iya. Ini genre, Erza nggak tahu nih maksudnya kayak sebelumnya ada band yang punya genre yang sama melancholic indie pop atau tidaknya itu nggak tahu. Mungkin bisa merespon, mohon izin Bapak Rifki. Mungkin, wih. Serius banget. Aku banget nih. Sebenarnya melankolik itu dari warna lagu-lagunya kali ya, dari warna lirik, dari Oke. warna musiknya juga. Itu melankoli untuk indie popnya mungkin sebagai melankolik indie pop naif kali ya, masuk akal banget. Iya. Emang gimana? Untuk naif, maksudnya naif kan melankolis lagu-lagunya Iya. dan indie. Oh, kirain dan naif pop. secara kata sifat tadi. Enggak, naif band. Naif band, oke. Itu kosian lo ya vokalisnya, anaknya. Sorry, nggak nyambung jadi. Melancholic indie pop, oke. Jadi yang lebih dimension ke melancholicnya adalah sebenarnya penulisan liriknya nih. Lirik dan nuansa lagunya itu melankoli lah. Melankoli itu harfiah gimana sih gitu jelasinnya? Bapak Erza tolong. Melankolis itu jadi gini, friend. Ya, mendayu-dayu lah ya gitu ya kan. Melo lah pokoknya. Menye dalam tanda kutip lah. Betul. Nah, dengan sentuhan melotron sebagai identitas musik dari Mara. Yoi. Nah, aku kan gak musikal anaknya. Waduh. Melotron, maksudnya melotron gimana nih? Melotron itu. Ini alat musik. Melotron kind tuh. of. Melotron tuh keyboard sebenarnya. Oke. Jadi zaman ini cerita sejarah dikit ya Bapak. Nggak apa-apa, Wong. Di 70, di 60s atau 70s itu belum ada keyboard yang bisa mainin 2 sound secara sekaligus. Oke. Jadi waktu itu keluarlah di zaman Beatles itu nama keyboardnya Mellotron. Paling ikonik dari Beatles yang pakai Mellotron itu ada di Strawberry Fields Forever. Itu mirip banget, bahkan Di lagu video klipnya ada juga tuh ya? Kenapa? Di video klipnya ada juga nggak salah kan?
aduh jebakan ini nggak tahu. Iya ada. Iya berarti itu melotron itu bukan sound tapi alat musik. Alat musik sebenarnya. Alat musik ya, oke yang disebut melotron sebagai identitas musik dari Mara sendiri. Yoi. Oke, kenapa memilih melotron sendiri? Sebenarnya nggak sengaja John ya. John respon dong biar nggak sendiri gitu lagu. Ini sih buat temanya aja sih. Oke. Karena tadi ada maksudnya ada hubungan gak sih dari melankolik indie pop dengan melotron sini sama-sama melo nih? Sebenarnya sih nggak ada ya, nggak pakai melotron tuh bisa sebenarnya. Cuma dari awal John Dri ngasih lagu pertamanya di balik rayu yang udah rilis. Sebentar Mas, kayaknya dia yang respon tadi kok kamu yang ngomong. Enggak. Nggak apa-apa Mas. Anak kecil kasih aja dulu. Jadi sebenarnya sebelum band ini ada saya udah ditunjuk jadi jubir ya. Oke. Jadi kayak Ki kamu yang ngomong ntar ya. Ini aku lanjutin aja John. Oke. Lanjut tadi. John Dri ngasih demo tuh udah ada melotron, udah sound melotron. Oke. Terus akhirnya lagu 2, lagu 3, lagu setelahnya kayak ini harus ada mulu deh kayaknya melotronnya. Jadinya akhirnya jadi identitas kalian aja gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih. Ide yang datang dari rasa malas. Karena kita malas nyari Tapi sound. statement sih keren. Ya, Ide yang nyari datang soundbank. dari rasa malas. Iya, karena kita malas nyari soundbank gitu kan di VST recording, jadi begitu dapat satu kayaknya ini bagus deh buat ke semua lagu. Udah ngulik lagi abis itu yang bawah-bawahnya Ya gitu nggak ya. usah, tinggal mainin Dapat nada aja. dapat dah ini gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Paham kan kamu nyari snare aja 4 jam kan? Paham. Capek kok. Iya capek. Dapat akhirnya yang cocok dan dijadikan bahkan identitas dari Mara ya. Iya at least buat album 1 inilah ya, nggak tahu ke depannya. Iya. Mungkin ke depannya EDM kali ya. Oke. Berarti arahnya bisa kemana aja sebenarnya Mara ya. Karena latar belakang satu sama lain memang adalah musisi yang berbakat. Dan juga dari genre yang berbeda-beda juga. Kalau boleh dimention dulu, bukan dulu sampai sekarang John Dri pun masih di Davy Jones ya kan. masih. Rock and roll gitu ya kan. Alda Top 40-an. Yoi. Yes, top 40-an. Enak ngobrol sama dia. Baru Top 40-an. Lanjut Top Bang. 40-an. Iya Ajar. maksudnya selama ini pun aku nyanyi emang banyak ya. Kalau festival band nih genrenya rock gitu-gitu. Oke. Dan aku juga reguler di kafe-kafe. Oke. Jadi ya sebenarnya aku juga nggak tahu sih aku ini apa. Kamu tuh sesuatu kali. Ya Iya. Allah. Ada aja. Tapi berarti Alda kalau Rifki sendiri kan bandnya banyak ya. Aduh. Banyak sekali. Saya bisa dibilang masih satu project sama Rifki di Juicy Siak ya. Yoi. Iya kan. Di Esensia juga. Ya kan. Habis itu ada beberapa band juga. Nah Alda sendiri berarti ini debut single pertama juga bagi Alda dan band yang cukup oke, yang punya karya sendiri baru pertama kali kah atau sebelumnya udah pernah nih? Ini baru pertama kali sebenarnya untuk sesuatu yang diseriusi ya. Hubungan gitu. Oke, lanjut. Belum. Sorry. Masuk terus. Terus. Usaha mulu. Lanjut. Untuk maksudnya untuk karya yang dirilis untuk pertama kali ya ini ya berarti sama Mara. Sebelumnya pernah ada di band festival. Oke. Ngeciptain lagu untuk festival aja. Tapi kali Oke. ini kan bersama Mara udah beda gitu. Kalau festivalan jurinya John Dri nggak? Iya. Saya mantengin sorry-nya masih soalnya. Juri lagi nih bosku. Jadi terus nih gitu. Juri mulu disamarin lagi ya, John Dri ya. Oh iya. Iya. Aktifnya di luar biasa. Kita lanjut ke Mara. Dan Mara sendiri nih, mungkin sebagai jubir nih Rifki ya. Mara ini artinya adalah pahit atau kepahitan. Iya, lebih ke kata sifat kepahitan hidup gitu-gitu. Oke, berarti ada hubungan melankolik indie pop dengan namanya sendiri yaitu kepahitan. Kenapa? Siapa yang mencetuskan Mara ini sendiri siapa? Yang mencetus Mara tuh sarannya dari John Dri sebenarnya. Oke, kenapa Mas John? Apa ya kemarin ya? Gimana kayak di grup? Coba buka grup WA. Cobain pita. Nah, jadi sebenarnya di awal tuh cuma cari nama yang kayak nama orang lah. Iya. Agar supaya mudah diingat gitu. Dan Kalau- maksudnya nggak banyak sih labelsnya, ini kan cuma 2 Mara gitu. Oke, biar catchy aja disebut ya. Awalnya sempat mau Dara gitu ya atau apa gitu ya. Cuma takut kalah sama The Virgin kan. Iya, takut dikira The Virgin bikin project baru. Lancar itu bos. Kok Mita jadi cowok beneran gitu kan. Kok maco ya gitu ya? Lucu juga John Dri nih ya. Enggak juga sih. Anjing ini. Oke, Mara dengan kepahitan ya berarti bahasanya. Iya. Wah, luar biasa. Kepahitan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk diri kita saat ini. Meski
bertemakan Paitan, single pertama mereka yang berjudul Di Balik Rayu justru berhasil memberikan nuansa manis pada pertengahan tahun 2024 dengan melodi yang memadukan elemen pahit dan manis secara harmonis. Cakep, anjing kacau nih yang nulis, keren juga nih. Siapa yang tulis press kita nih? Adam. Keren Adam. Aku kok agak malu ya kamu gituin ya. Sehingga sangat pas didengarkan di berbagai momen bahkan. Ki, Alda dan Jondri mungkin bisa sedikit merespon. Ini kan ada statement di mana yang memadukan elemen pahit dan manis secara harmonis. Yoi. Coba dong cerita dikit proses kreatifnya dalam memadukan elemen pahit dan manis ini secara harmonis seperti apa sih? Itu hal yang susah loh sebenarnya. Menurut Erza gitu. Sebenarnya kalau proses kreatifnya ya. Jadi lagu ini tuh lagu draft dari Jondri, entah lumayan lama sebenarnya Jon ya. Udah lama. Udah lama lagunya. Ini jadi sorry aku potong. Jadi kayak file lama gitu yang ketempuk, sempat bikin-bikin, akhirnya lempar ke Rifki. Enggak, pertama aku ini dulu, ajak Alda dulu. Oke. Kan Alda itu kuhubungin gitu kan. Kamu suka Danila enggak? Soalnya nyari tipe-tipe suara. Moodboardnya di lagunya ini kayaknya cocoknya suara yang rendah-rendah gitu kan. Alda tertarik. Terus aku ajakin Alda, tapi belum tahu nih untuk player-player yang lainnya. Nah kebetulan waktu kita di jalan dari Balikpapan tuh di jalan-jalan hutan itu ada orang jual durian. Tar dulu ya. Lucu nih. Terus. Ya, ada orang jual durian kan pakai kacamata gitu. Ih kasihan banget nih ya. Ntar. Kasiannya di mana dia jualan durian pakai kacamata? Kasiannya di mana nih? Ya kasihan aja kayaknya nggak di situ passionnya. Jadi kita ajakin aja buat. Anjing gokil anjing kacau. Lucu kan? Kacau maksudnya gini. Bercanda. Maaf Ki. Memberikan status kesian kepada penjual durian yang berkacamata itu cukup unik menurut Erza. Iya kan anjing. Saya udah mulai jual durian tuh dari umur 4 tahun ya. Oh kamu kan? Anjing. Enggak. Jadi ceritanya itu habis si Jondri ngajak Alda itu ngasih kayak, "Bang nih aku diajakin Bang Jondri nih bikin sesuatu gitu." Lapor ke kamu? Ya dia kasih demonya. Keperluan Anda apa sama dia? Kami apa tadi? Cerita aja. Kebetulan aku sama Alda satu tempat main dulu, satu reguler lah. Oke. Bilang enggak reguleran. Karena sih? Nih, bilang enggak ngapain reguler enggak mau dia bilang. Karena patah hati sudah diam kamu. Aduh, anjing, patah hati bisa bikin reguler beneran. Terus akhirnya setelah lama kayak sebulan setelah itu Jondri tiba-tiba kayak ngubungin, "Ki, bantuin dong workshop dong, ini bingung lagunya mau digimanain gitu." Terus akhirnya ya udah ke Samarinda. Pas sampai Samarinda, tahu-tahu dia ngajak ngopi, udahlah bikin band aja bertiga gitu. Ayo mah jadi gitu. Udah jadi gitu doang. Jadi sebenarnya perlu Rifki ini karena menurut aku pribadi, tapi kamu jangan sombong ya habis itu ya. Aku sombong iya banget memang. tuh. Karena menurut Setuju, Om John. dia secara referensi lebih modern daripada aku gitu. Oke. Nah, kalau aku lebih suka yang dulu-dulu, kalau dia lebih yang sekarang-sekarang. Iya, Jadi banyak kupingnya masih oke banget sampai anaknya kan hari ini gitu. sin banget dia. Parah. Iya. Skena banget kan? Iya. Makasih Modern ya, banget John. lah pokoknya. Makasih ya. Terus. Jadi kayaknya bisa ngelengkapin gitu. Oke. Jadi sampai Samarinda ketemu Jondri. Tahu-tahu dia ngajakin bikin band bertiga yuk. Ayo hajar Bang. Selain itu dia kaya. Asik. Amir. Jan. Aku mau ngomong supan aja Bang aku nih. Gak apa-apa, enak aku. tinggiin aja. Gak apa-apa, aku juga kemarin banyak betul dibantu dia Justisia tuh. Bercanda. Untuk band-band lain yang mau produksi tapi kurang dana. Goblok anjing kacau. Oke Mara, rilis tanggal 9 Agustus 2024. Perdana ya kan? Iya. Debut single Di Balik Rayu. Bener. Di Balik Rayu adalah sebuah cerita tentang seseorang yang merasa tertekan dalam hubungan percintaan karena harus memenuhi ekspektasi pasangannya. Dengan lirik yang mendalam, Mara menyampaikan pesan emosional melalui vokal sendu yang menyentuh relung hati. Oke, stop di sini dulu. Adalah sebuah cerita tentang seseorang yang merasa tertekan dalam hubungan percintaan. Aku mau nanya yang nulis lirik siapa? Jondri. John kan punya istri bro.
Enggak, ini fitnah promotor ini. Jadi sebetulnya lagu tuh pasti setiap orang bisa persepsi masing-masing ya. Iya. Tapi mungkin kalau dari aku yang nulis liriknya mungkin terlalu vulgar. Jadi yang lebih general aja Rifki silakan. Lempar-lemparan ini kayak cerdas Tapi kalau cermat. kalau dicermatin liriknya pasti paham sih maksudnya. Maksudnya yang relate juga Rifki sih. Iya. Wah, Maksudnya relate itu dalam artian musiknya. Oh gitu. Musiknya kan jago bikin musiknya kan. Iya, benar. Jadi ya gitulah, maksudnya melengkapi gitu. secara lirik juga iya sih sebenarnya. Karena Ngaku kan dia. aku sering dicabulin sama pacarku gitu. Oke, dengan lirik yang mendalam, Mara menyampaikan pesan emosional melalui vokal sendu yang menyentuh relung hati. Terbukti Erza pertama kali dengerin 9 Agustus 2024 kemarin rilis, Erza puterin di Domain Radio, tepatnya di Tower Benam, Syahdu, friend. Ya, tapi saya lebih fokus ke produksiannya, Jondri luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Jondri dong. Hey, thank you. Luar biasa nih. Dan juga pastinya lagu ini menggambarkan kekecewaan dan rasa sakit yang dirasakan ketika seseorang harus mengorbankan dirinya demi memenuhi bayangan ideal pasangannya. Penggalan lirik seperti mengapa aku harus menjadi imajinasimu? Apakah hanya itu cara mencintai diriku? Menggambarkan kekecewaan dan rasa sakit yang dirasakan ketika seseorang harus mengorbankan dirinya demi memenuhi bayangan ideal pasangannya. Nah, Erza kan ini kan udah keluar juga by the way, muda-mudi dan teman-teman yang sudah ada di Domain Space, music videonya di YouTube channelnya Mara apa? Marah doang. Mara doang. Jadi cari aja di Balik Rayu itu Mara ya, Mara di Balik Rayu. Karena nonton pertama kali video klipnya itu kan modelnya Alda. Iya. Itu kan kalau nggak salah Erza lupa lagi liriknya. Ada yang hatimu tuh merhatikan tubuhku nggak salah apa ya? Di verse awal tuh. Hatimu melirik seluruh tubuhku ya. Nah ya benar kan ya. ini arahnya kayaknya kok agak-agak nih ya gitu ya. Kalau ini perspektifnya Erza kayak kok. Iya. Maksudnya secara visual kayak, secara lirikal kayak kenapa nih sange gitu. Oh boleh gitu ya. Boy. Ya coba tahu gitu kan. Coba tahu gitu kan aku sebutin dari Coba tadi. jelasin yang benar. Saya konfirmasi Pak Iqbal. Ini aman ngomong bokeh-bokeh. Wah aman kok santai aja. Pak Ube aman. Pak Denny aman ya. Ini kenapa tunjuk kamera? Oh ngomongnya ke sini. Marah. Biar anggota aku begitu memang. Gimana? Sok John jelasin berarti. Mungkin di verse awal karena pertama kali dengerin Om John kayak secara lirikal kayak cheer gitu. Seluruh perasaanmu melirik tubuhku kan langsung sebagai orang yang nggak porno kayak anjing sange nih. Secara konteks lirik memang arahnya ke situ, cuma maknanya kan bebas. Bisa jadi kayak orang misalnya ya dari penulis lah. Misalnya orang menjalani suatu hubungan gitu kan. Oke. Kadang kan orang tuh nggak sadar dia terlalu berlebih-lebihan. Pada akhirnya dia kecewa dengan dirinya sendiri. Kok aku jadi begini demi orang ini. Kok dikentot aja gitu ya. Iya, demi di Jadi aku kasarin ya. Iya, Dia iya. masih halus banget mainnya tadi. Udah dibolehin loh padahal. Jadi sebenarnya Anak genre itu kecil. kasih awalnya. Biasa kan ada lumayan toxic. Diganti tapi gitu ya. Ya, toxic relationship itu yang udah si cowoknya udah mau gituan mulu aja. Orientasinya hanyalah having sex gitu. Iya, ya. jadinya si cewek masa gini doang sih cara buat nyintain aku itu. Aku nggak segamblang gitu loh, aku nggak seobjek seks doang loh. Aku juga suka lo dijadiin seblak gitu. Iya. Romantis loh tapi Ki. Asli menjadi seblak romantis loh. Untuk Alda mungkin. Ya. Alda kan yang nyanyiin satu. Pastinya ngeresapin liriknya juga dan juga pasti ada dong ngebawa behavior atau kayak selama pembuatan video klip gitu. Ini kan lirik kan kayak aku tahu nih cowok, kamu pasti horny aja nih sama aku gitu kan. Mungkin bisa cerita sedikit dari tahu liriknya kayak gini, diceritain secara lirik artinya seperti ini. Apa yang mungkin Alda pengen respon nih? Ini aku cerita agak lebih dari awal sekali Nggak Bang masalah, Jondri nggak mengirim masalah. lirik Iya, nggak ya. masalah.
Ya dari Kalau kamu panjang waktunya kok. Oke. Yang tadi Bang Jonri bilang dia nge-kontak aku nanya kamu suka Danila nggak atau apa gitu. Aku iyain terus kayak aku mau bikin lagu nih terus langsung ngirim liriknya. Terus aku kayak pas baca langsung nangkep ke situ sih. Nggak tahu kenapa langsung Kita nangkep ke sepemikiran situ. berarti ya gitu ya? Yes. Oke. Kotor juga kita ya. Anjing. Kacau. Terus. Iya langsung nangkep ke situ sih. Terus kayak menurut aku ya aku nggak mau bilang ini di normalize di generasi saat ini ya. Generasi apa tuh? Di generasi saat inilah pokoknya. Oke. Ya menurut aku mungkin entah beberapa pengalaman teman atau apa yang sama mungkin akan relate dengan lagunya gitu. Terus aku kayak yang oh boleh deh aku mau bawain lagu ini gitu. Terus udah selama ya itu Bang Jonri juga menjelaskan ke aku tuh tidak sevulgar itu sih maksudnya pun tidak ke sana. Ini sebenarnya general kok bisa diartikan bagaimana saja gitu. Puki ayam. Tapi tetap Iya sih, kita kan jaga dulu. Iya. Kalau agak-agak ya 2 hari 3 hari baru ngomong. Itu sudah bohong-bohong promotor yang bilang tadi. Itu bohong-bohong promotor itu. Lanjut Alda. Iya, tapi tetap saat itu aku kayak nggak peduli lah artinya mau bagaimana ya ada mau gitu nyanyiin lagu ini. Ya suka nadanya juga. Jadi pas Bang Jonri kirim liriknya 30 menit kemudian dia ngirimin ininya demo gitar dan Bang Jonrinya nyanyi gitu ya musiknya. Terus langsung nempel aja. 2 kali denger tuh aku langsung nempel gitu. Terus kayak yaudah Alda OTW studio gitu. Langsung se-excited itu. Oh ini by the way berarti studio tempatnya Jonri berarti? Ya. Oke, studio apa? 23 Kaltim. 23 Kaltim. Terima kasih Bang Ian. Ya tuh shout out nggak masalah kok. Promosi bos. Oke, pengerjaan sendiri berapa lama Fran? Pengerjaan. Ini musiknya ya? Iya, dari demo Jonri kirim tuh sebenarnya lama banget akhirnya baru dikerjain Don ya. 1-2 bulan pas ngerjainnya dari 3 hari apa kita samarin deh? Iya. 3 hari. Ya jadi. sebetulnya nggak ada yang spesifik sih, males aja sih. Iya. Pokoknya 3 hari. Kau malas aja begini ya? Nyombong juga. Daripada aku kerja sendiri kan, tahu-tahu ini nanti. nggak ada kerjaannya gitu. Iya nggak ada kerjaannya. Kamu kesini aja deh dulu baru kita kerjain gitu. Iya. Biar For the biar record ada juga chemistry-nya. Jonri ini pencipta lagu teman-teman. Oh, iya. Gitu pencipta Betul. lagu banyak dan biasa kan di Davy Jones rock and roll gitu kan. Iya. Jadi bisa dibilang Mara ini adalah Alter ego. Gitu. kami ya memfasilitasi manisnya Jonri aja. Jonri mau manis-manis nih, ayo gitu. Jadi sebenarnya yang diemong nih Jonri di mana? Iyalah, kamu bayangin dia kan nggak mungkin bawa sama Davy Jones tuh kosi. Aku nggak mungkin kan. Bisa. Iya. Bisa gila. Gimana donatur aman deh? Aman. Aman. Makanya aku ya, oke mantap. Yang penting aman, produksi aman. Produksian aman luar biasa di studio 23 Kaltim. 23. 23 Kaltim. Berarti kalau Jonri sendiri emang kerjaan tiap hari emang produce, mixing, mastering. Nanti ngobrol ya. Canda. Lewat dia aja bang. Saya menghormati dia bang. Oh gitu kah? Harus lewat kamu ya? Enggak lah. Tapi bisa lah. Oke. Kita lanjut ya. Alunan melodi yang melantun dalam lagu ini memberikan kombinasi antara kepahitan dan keindahan yang menyakitkan. Vokal sendu Alda mampu menyampaikan emosi yang mendalam, sementara permainan gitar Jonri memberikan alunan retro yang khas. Kacau. Dan ketukan drum Rifki mengokohkan dasar ritme yang menghanyutkan. Luar kacau. Luar biasa marah. Gila gokil. Marah. Akhirnya Gokil. sadar ini press release lumayan lebay banget ya. Bro, nggak percaya sama aku? Mbok koyo apa sih? Oke, jadi ini press release sudah habis nih. Kita ngobrol lebih ke personal aja ya. Ki, Jonri, Alda, 2024 Kalimantan Timur lumayan emerging nih. Kita bisa lihat Murphy Radio, TV Jones, Krefofwe, gimana nyebutnya? Ya, Krefofwe. Ya orang Perancis lah dia pokoknya. Ya itu, aku Banjar nggak bisa.
eh, eh, banyak yang merging dengan dan lahirlah Mara di pertengahan 2024. Tepatnya di kapan sih Mara itu resminya nih? Juni lah pokoknya. Juni. Tanggal berapa aja nggak tahu. Oke, Juni ya tapi. Iya, iya. Juni, Juli, Agustus. Yap. Rilis. Mm-mm. Gila juga ya. Kamu kenapa ndak begitu pasti Justisia anjing? Ini klarifikasi buat kalian semua. Kalau saya sama Erza baik-baik aja kok sebenarnya after Justisia. Ini banyak loh yang bilang sorry nih agak out of the box nih, nyimpang nih. Tapi Jen, di nih. studio enggak gitu loh dia ngomongnya. Apa dia bilang? Wah parah di studio. Kamu Aku kayaknya bakal di Samarinda aja kayaknya enggak Bu. mau aku di Balikpapan kan. Erza ini raja bajingan gitu loh, nggak gitu. Nggak ada. Kacau. Jadi Enggak bercanda. boleh close up ke scene dulu. Nah, jadi gini. Rifki ini di Justisia sampai sekarang karena Justisia ada kolektif band menurut Erza. Jadi ada berbagai macam-macam personilnya dan akhirnya terbitlah Mara dengan formula yang sebegitu ini kacau nih. Tanggal 9 kemarin kacau, keren banget, parah. Mikirnya Rifki kok di sini pinter gitu. Di Justisia enggak gini. Gitu loh. Apa modal yang dikeluarkan terlalu besar? Close up ke sini. By the way, buat semua pasti teman-teman kan banyak yang ngeband ya. Kadang-kadang itu pertemanannya iya, cuma secara bermusik mungkin bukan dia orangnya, kayak cari jodoh kan sebenarnya. Iya betul. Kalau dibalik lagi, Erza pas begitu Bima yang ngerjain juga sat-sat jadi kan. Berarti mungkin nggak cocok aja, mungkin ketemu Jondri, ketemu Alda cocok. Erza pun ketemu aku nggak cocok gitu. Gimana? Udah close up gak nih? Udah. Kita balik ke Mara ya. Dia galau aja sebenarnya kemarin, makanya enggak cepat ngerjain. Kan bareng galaunya gimana sih? Udah diam. 2024 Kalimantan Timur banyak sekali teman-teman yang di tanah Jawa skeptis nih sama teman Kalimantan karena pernah dengar ya. Bahkan teman-teman di Kalimantan pun sedikit Erza pernah mendengar bahwasanya kayak Happy pernah ngomong tuh. Gimana sih Craft band Balikpapan tapi gak pernah main di Balikpapan gitu. Nah memang masih banyak hal-hal yang mungkin teman-teman di Balikpapan juga belum menyadari bahwasanya memang kalau ngomong gap mah nggak ada. Tapi kalau misalkan ngomong teman-teman yang mau invite band-band yang punya karya lokal di Kalimantan sendiri sangat minim kalau saya bilang ya gitu untuk festival-festival yang ada di Balikpapan gitu. No hard feeling buat promotor-promotor yang lain pastinya. Nah tapi mereka yakin nih dengan merilis di Balik Rayu kedepannya optimis nggak sih bisa se-emerging teman-teman yang lain nih? Mungkin Rifki bisa merespon. Secara musik ini musik terpop yang aku pernah ada lah ya, yang pernah ngerjain, yang pernah berkecimpung lah. Secara di Indonesia kan musik pop lirik bahasa Indonesia, bahas galau itu nggak dipungkiri memang lebih bisa masuk ke market daripada lagu yang lain. Bukan merendahkan yang lain ya sebenarnya. Cuma memang begitu adanya si pendengar-pendengar ini kan. Tapi chordmu nampak 4 biji. Iya. Kamu pop tapi ribet bro, nggak ribet sih, nikmat gitu. Ya itu mungkin juga PR-nya kali ya dengan sekompleks itu musiknya. Cuma yang denger kan harus bisa gampang, nggak ikut ribet untuk ini chord ke sini gitu. Harusnya mereka cuma dengerin oh lagunya enak, selesai sampai situ. Deliver yang Erza pribadi terima ya enaknya. Gitu. Pas ngeliat soundcheck anjingnya Jondre. Gitu. Pas main keyboard udah bubar lagi, udah biasa aja. Main keyboard lagi. Tapi by the way Mara, ini kan track pertama single di Balik Rayu. Yep. Sudah ada berapa materi nih? Materi sebenarnya draft semua yang nulis tuh Jondri sebenarnya. Dari draft lama-lama Jondri. Oke. Jadi kalau materi ini alter egonya Jondri berarti emang. Benernya makanya bener kan. Lagu yang di draft aja udah berapa Jon ya? 8 kali ada kali. Yang kita 8. Yang udah jadi 4 lah ya. 3. Oke, berarti kalau untuk kedepannya sendiri ntar apa nih yang bakal dilakukan oleh Mara sendiri
next stepnya nih. Alda ngomong dong Rifki mulu. Alda boleh. Iya kasih kesempatan deh. Gak banyak tahu lagi. Sebenarnya semua materi narasi ada di jubir. Tapi kalau kamu ngomong lebih enak. Oh iya. Iya lanjut. Benar, oke. Habis dari sini kita ngobrol aja enggak? Boleh sih. Oke. Next stepnya sih apa ya? Iya, nothing tulus aja sih kita tuh. Ngalir-ngalir aja. Tidak senating tulus itu kalau saya ngobrol sama Rifki tapi. Iya. Enggak Dia sebenarnya. banyak secara marketing kan as a band kayaknya harus diperhatikan sekali ya. Apalagi kita yang di daerah bukan skeptis tapi lebih ke Kita mesti kerja 2 kali lebih besar lah daripada marketing teman-teman. Karena SDM-nya bukan bilang kurang, nggak ada untuk ngepromot dengan baik menurut Erza. Mungkin di Samarinda ada ya. Kalau di Balikpapan sendiri 1-2 memang sih ujung-ujungnya duit pasti, namanya kita cari manajer atau apapun itu yang bakal yang bisa ngepromot kita sendiri. Tapi Erza pikir kayak nggak banyak tuh teman-teman yang punya kapabilitas untuk ngepromot, dan Rifki menurut Erza adalah salah satu orang yang bisa lah mengemas itu dengan baik ke teman-teman di Balikpapan ya, terutama sampai ke domain tuh dia mingle, ngobrol dan lain-lain. Itu kan adalah salah satu trik marketing untuk band itu sendiri, dan itu memang harus dipersiapkan dari dini gitu. Dari sebelum ada rilisan bahkan. Nah, dia berarti nggak ada tuh yang bahasnya nothing tulus dong kalau menurut Erza. Sebenarnya ya enggak lah. Pasti kan nothing tulusnya adalah pengen didengar orang banyak. Pasti Siapapun lah yang bikin karya. Tadi apa sih pertanyaannya? Tolong dong ulangin lagi. Next stepnya apa? Next stepnya. Aku ini skip juga. Kan kita bareng bang. Sekali tanya itu sudah, nggak bisa kuulang. Bagus bang kadang-kadang, tapi sekali aja. Next stepnya akan rilis sih. Sepengennya rencananya akan beberapa single dulu sambil baca market ya. Apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti tidak dilakukan. Oke. Habis itu kayaknya baru pengen ngalbum. Breakdown dikit lagi ini, sorry guys, sudah berapa menit guys? Oh ada prompter. By the way, Ki, yang udah kamu lakukan kan Erza lihat nih ke domain ya kan. Tapi ada nggak sih persiapan secara marketing strategi sendiri buat bandnya yang sudah Rifki lakukan? Idealnya seperti apa sih kalau misalkan Mara sendiri bisa share ke teman-teman yang sudah hadir dan mudah-mudahan mendengarkan pastinya? Waduh, kalau cara marketing, aku pun belajar ya. Mara pun ini waktu rilis juga sambil belajar. Memang John Ringga dia bilang. Ya, that's why kenapa kamu butuh saya sebetulnya. Marketing yang dilakukan terutama kayak media blastingnya salah satu blastingnya kan pun ke domain ya. Yes. Habis itu konten TikTok dan segala macam. Ya aku lihat itu cemerlang juga ya. Itu sambil mencoba dan sambil belajar aja, sambil lihat-lihat sebenarnya. Kalaupun berhasil ya juga belum berhasil sih sebenarnya Mara, karena banyak yang kelewat kemarin karena waktu mau rilis ada kendala Inai dan Inu gitu. Jadinya yang terjadi sekarang itu lah sebagian kecil yang mestinya kita mau lakuin, ada yang lebih-lebih lagi tapi nggak sempet gitu. Karena toh Mas Ling ngerjainnya cuma kami bertiga dan satu manajer kami Pak Mademun. Mademun Adam kan? Bukan dong. Bukan. Adam itu. Ini Adam mana dulu? Adam Madukun. Lucu. Adam Asayah namanya. Dia dulu manajernya Cherry, sekarang dia punya media lain lah. Dia pegang band-band untuk mau rilis ke media ini, media itu dia bisa fasilitasin. Oke. Ya, aku nggak ngerti namanya dia itu apa. Agensi apa namanya aku nggak tahu. Cuma dia bisa gitu, bisa memfasilitasi teman-teman kayak aku mau kirim ke media bla 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 dong. Broker lah, iya. Broker media gitu ya. Nah, by the way tadi ke-mention Red Cherry nggak masalah ya? Gak apa dong? Rilis bareng. Iya. Sama-sama 9 Agustus 2024. Nah, tapi sebenarnya yang ingin ditanyakan, Mara ini mau kalau dibilang based on-nya band Balikpapan atau Samarinda? Jangan bilang Kalimantan Timur. Tergantung event mana yang ngundang ya. Event Samarinda ya band Samarinda, event Balikpapan ya band Balikpapan. Mungkin teman-teman promotor ya. Wah, Bang ini juga ada Bang promotor nih. Oh iya ada Pak Kale event. Mungkin bisa di-invite nanti ya kan. Event selanjutnya Pak Kale. Udah enggak sama Erja kok aku. Maksudnya aku yang MC loh. Makanya hati-hati Anda. Oke, Mara, udah tadi ada 3 materi, ya kan? Berarti ntar bakal rilis lagi nih. Iya. Pasti
Kapan kalau boleh tahu tuh? Ini aku dulu yang ngomong gak apa-apa ya. Maaf ya Nggak apa-apa, teman-teman. It's okay. Nanti terakhir dia yang promote. Nah, ada bagiannya buat dia khusus. Oh, eh, pengennya sih pengen lihat hype-nya sampai kapan. Mestinya tidak akan kayak 3 bulan lagi nggak sampai deh mestinya. Oke. Sebulan 2 bulan max Bakal rilis lagi? rilis lagi. Antar juga akan dimainin by the way. Oke, malam hari ini bakal bawa berapa? Malam ini Mara akan bawain 3 lagu. Aku lagi yang ngomong, ada mau ngomong kasihan. Lanjut deh. Oke, ada berapa lagu malam ini? Malam ini bakal bawain 3 lagu, 2-nya yang belum kita rilis tadi. Oke, jadi bawa 3 lagu, 2 lagunya belum dirilis ya. Nice, berarti kita perdana nih di Domain. Iya. Terima kasih buat Spesial, Mara dong ya. keren. Tepuk tangan dulu buat Mara dong guys. Ini khusus buat Alda nih, silakan promote deh ke teman-teman dan muda-mudi yang sedang mendengarkan, pastinya mau dengan Mara di mana, Instagramnya, manajernya siapa, ngubunginnya kemana, waktu dan tempat dipersilakan Mara. Oke, thank you Bang Erza. Buat teman-teman semua muda-mudi yang mau dengerin Mara, bisa dengerin di digital platform kesukaan kalian di mana aja, Apple Music, Spotify, YouTube Music juga ada. Dan follow Instagram kita namanya Musik Mara. Untuk YouTube-nya ada Mara. Dan juga untuk ya mungkin pengen calling business something berhubungan dengan Mara, bisa menghubungi Bang Mademun, ada di bio Instagram kita. Gitu. Nggak mau ditambahin lagi, ngomongnya enak banget deh. Enak ya? Enak nggak? Setuju nggak enak? Enak? Nggak ada yang jawab lagi. Iya kan? Oke lah. Mara sekali lagi pastinya buat muda budi bisa langsung kalau misalkan pengen nih join ke Dimensi dan Resonan, bisa langsung join, bisa kalian submit ke direct message aja di Instagram, boleh di @domain_nya 5 kali radio atau searchingnya Domain Radio, bisa submit di situ. Dan juga jangan lupa dengerin Domain Radionya di www.domination.live. Dan tadi barusan aja kita ngobrol di Dimensi bareng Mara. Saya minta tepuk tangan meriah buat Mara. Terima kasih. Ampihan. Keren. Keren. Kayak band beneran loh. Domain Radio.